Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa dalam limpahan karunia, rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 jenis virus yang lebih berbahaya dari virus corona. Yang pertama adalah virus khilafah. Virus ini senantiasa menggerogoti, merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Virus ini nampak terlihat di sekitar kita. Jika virus corona tidak nampak atau tidak jelas, maka virus khilafah ini senantiasa mempropagandakan ideologi khilafahnya di berbagai lini masa atau berbagai macam media. Mereka meneriakkan jargon NKRI bersyariat atau khilafah ala minhajin nubuwah, atau juga mereka tidak henti-hentinya berteriak Indonesia milik Allah. Maka kita harus berhati-hati karena mereka adalah virus yang sangat berbahaya. Mereka senantiasa menyebarkan propaganda, menyebarkan berita-berita bohong dalam rangka untuk memberontak negara. Maka mereka bukan hanya saja melumpuhkan 1 atau 2 orang, bukan hanya membunuh beberapa orang saja, tapi mereka merusak tatanan kehidupan bangsa, bahkan ingin menggantikan ideologi bangsa atau ideologi Pancasila dengan ideologi khilafah. Mereka sangat berbahaya karena mereka telah ditetapkan sebagai ormas terlarang sebagaimana PKI, dan mereka juga dianggap sebagai jaringan teroris dan ditetapkan sebagai gerakan terlarang di berbagai macam negara. Maka hendaknya kita harus berhati-hati dan waspada karena mereka senantiasa menipu masyarakat awam. Itu tingkatan virus yang pertama yang sangat berbahaya, yaitu virus khilafah. Yang kedua adalah virus Wahabi. Virus tingkatan yang kedua ini di bawah tingkatan dari virus khilafah. Mereka juga sangat berbahaya karena senantiasa menyebarkan isu atau punya jargon kembali kepada Al-Quran dan hadis, ar-ruju ilal Quran wal hadis. Walaupun mereka tidak lebih berbahaya dari virus khilafah, mereka tidak punya niat untuk mengganti ideologi Pancasila, tapi mereka senantiasa mengganggu kedamaian, ketertiban di masyarakat, terutama dalam lingkungan masyarakat muslim. Mereka senantiasa memprotes atau meneriakkan tuduhan-tuduhan yang buruk kepada sama umat Islam, seperti tuduhan kafir, tuduhan bid'ah, tuduhan musyrik dan sebagainya. Mereka secara serampangan segala amaliyah umat Islam yang ada di luar golongan mereka tuduh dengan tuduhan yang buruk. Padahal kita tahu bahwasanya ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama kaum Nahdliyin punya dasar yang kuat, punya bukti atau dalil hujah yang kuat dalam melaksanakan amaliyah mereka. Maka jelaslah kelompok Wahabi ini adalah kelompok yang senantiasa membuat keresahan di mana saja Wahabi berada. Mereka senantiasa menyebabkan kegelisahan dan permusuhan di antara umat Islam. Maka kita sebagai masyarakat awam hendaknya untuk berhati-hati terhadap kelompok Wahabi. Mereka menyebarkan isu bid'ah di berbagai macam media, gampang menyalahkan amaliyah orang lain. Maka berhati-hatilah ketika berselancar di media agar tidak tertipu terhadap kelompok Wahabi. Maka itu Wahabi adalah kelompok virus yang berbahaya yang nomor 2 setelah virus khilafah. Kemudian yang ketiga menurut saya, virus yang juga sama bahayanya melebihi virus corona adalah virus kelompok barisan sakit hati. Mereka ini adalah kelompok yang
saya rasa adalah kelompok yang kalah dalam pilpres atau kalah capres. Mereka ini kelompok yang senantiasa sakit hati, sehingga saya sebut sebagai kelompok yang gagal move on, karena mereka senantiasa menyebarkan hoax atau berita-berita kebohongan di berbagai media dalam rangka agar membuat negara ini rusuh atau membuat negara ini kacau, walaupun tidak punya niatan untuk merusak ideologi bangsa. Intinya mereka adalah kelompok yang sangat anti terhadap pemerintahan, terutama pemerintahan Jokowi. Mereka bukan hanya sekedar mengkritik, tapi juga mereka menyerang secara brutal, bahkan menebarkan berita-berita bohong agar bagaimana caranya pemerintahan Jokowi ini bisa tumbang, sehingga mereka bisa memimpin atau menggantikan tatanan pemerintahan di negara ini. Menurut saya, sebenarnya kelompok barisan sakit hati ini tidak semuanya gagal move on, atau tidak semuanya yang mencapreskan Prabowo ini sakit hati. Mereka ada sebagian juga yang mereka sadar diri, mereka kembali ke pangkuan NKRI, mendukung pemerintahan, mendukung program Jokowi. Mereka juga memberikan saran atau kritik yang membangun, bukan merusak atau menyerang dengan cara-cara yang brutal. Maka kelompok ini patut kita hargai. Mereka adalah bagian dari masyarakat kita, rakyat kita yang menginginkan bagaimana negara ini maju. Maka kita perlu berhati-hati terhadap kelompok barisan sakit hati tadi yang sampai saat ini mereka masih gagal move on. Mereka berupaya untuk menyebarkan berita-berita di berbagai macam media dalam rangka agar kondisi negara bangsa ini bisa digantikan oleh mereka sesuai dengan idealisme mereka. Nah, itu tadi 3 kelompok atau 3 virus yang berbahaya melebihi dari virus corona, yaitu yang pertama virus khilafah, kemudian yang kedua virus wahabi, yang ketiga adalah virus barisan sakit hati. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan negara kita aman dan damai, terhindar dari perpecahan, terhindar dari 3 virus tersebut, dan negara kita juga mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Virus yang saat ini menimpa di berbagai belahan dunia, yaitu virus corona, segera berakhir, segera dihilangkan, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga negara kita menjadi negara yang aman, damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu 3 jenis virus khilafah yang menurut saya berbahaya. Mungkin pendengar atau pemirsa yang punya pendapat lain atau punya opini yang lain, mungkin ada virus-virus yang lain yang juga berbahaya, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Mohon maaf segala khilaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.